Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 451. Sebagai sekte misterius terbesar di negara W, apa tujuan seringnya campur tangan Shenzong dalam urusan kerajaan naga? Mata Chen Feng sedikit menyipit, dan dia menatap Lou Yuji dan berkata, selain itu, masalah hard drive data paling baik dengan perusahaan AOE atau M. Masalah antar negara sama sekali tidak ada hubungannya dengan Shenzong. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, saya menunggu seseorang datang, seseorang yang dapat membantu saya menyelesaikan semua keraguan saya. Orang ini adalah Qiao An dari Kompleks 0. 6. Semua orang memandang Qiao An. Namun, Qiao An sangat tenang dan berkata dengan nyaring dan tegas, semua kekuatan yang membahayakan keselamatan kerajaan naga akan dihancurkan sepenuhnya oleh halaman 0. 6 kita. Kompleks 0. 6, seperti bayangan, adalah penjaga dari kerajaan naga. Wali ini telah lama menyelesaikan banyak tugas sulit bagi negara. Itu wajar. Chen Feng melanjutkan, sebelum Qiao An datang, saya menerima telepon dari dekan Kompleks 0. 6. Di telepon, dia memberitahu saya bahwa dia ingin saya membantu Qiao An, yang datang ke Qinxi, untuk menyelesaikan proyek nasional. Misi tingkat A. Isi misinya adalah membawa kembali Nona Xiaoya dari negara M. Tepat setelah menerima panggilan inilah saya membuat jebakan untuk Lou Yuji, sang pria gendut, dan menggunakan diriku sebagai jebakan untuk memasukkan Li Tongsu. Sudah berakhir. Dengan Kompleks 0. 6 di sini, kamu tidak dapat membunuhku bahkan jika kamu memberi Lou Yuji, pria gendut sialan ini, sebuah pisau. Tuan muda, kamu sudah mengatakan ini 3 kali. Lou Yuji berkata tidak yakin. Dia tidak tahan dengan tatapan arogan Chen Feng. Hei, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan membuatmu kesal, dasar pria gendut sialan. Chen Feng memasang tampang arogan dan mencibir, dan setelah aku meninggalkan penjara dan datang ke wilayah militer bersama Qiao An, sebagai tambahan hingga mendiskusikan cara membawanya kembali, Qiao An bahkan memberitahuku sesuatu secara diam-diam tentang Xiaoya. Misiku bukanlah misi level A yang sederhana, ini adalah misi level A ganda yang langka. Apa maksudmu? Itu adalah mengatakan selain mengambil kembali hard drive data Xiaoya untuk memecahkannya, kita juga perlu menyelesaikan tugas terkait yang juga level A. Qiao An memberitahu saya bahwa Kompleks 0. 6 menyelesaikan kasus hilangnya bos besar belum lama ini. Seorang bos besar dari Yanjing telah hilang selama 2 hari. Kompleks 0. 6 melakukan penyelidikan rahasia dan menemukan banyak hal yang mencurigakan. Namun selama penyelidikan, bos besar itu kembali tanpa dapat dijelaskan. Sesuatu yang aneh terjadi, dan terakhir kompleks itu terkejut saat mengetahui bahwa orang yang tampak persis seperti bos besar ini ternyata adalah penggantinya. Untuk mencegah bos besar disiagakan, mereka sengaja membuat kecelakaan palsu yang menyebabkan bos besar mati secara tidak terduga, namun nyatanya, bos besarnya terbunuh. Bos Paslu diam-diam ditahan dan diinterogasi. Penyelidikan yang cermat mengungkapkan bahwa orang ini telah menjalani operasi wajah dan kemudian menjalani operasi plastik agar terlihat seperti bosnya. Dia bahkan bisa meniru tulisan tangan dan suara bos, dan bahkan beberapa ekspresi wajah bos. Semua kebiasaan dikendalikan oleh orang ini. Meniru pemimpin kerajaan naga adalah insiden yang buruk. Setelah interogasi yang parah, pria itu bunuh diri. Tidak banyak informasi ditemukan, hanya 2 kata yang ditemukan, Shenzong. Setelah penyelidikan lain oleh Kompleks 0. 6, kami menemukan bahwa bos besar yang dipindahkan telah memiliki hubungan dekat dengan Lou Yuji. Kompleks 0. 6 memang merupakan departemen paling kuat di kerajaan naga. Ia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif dan dapat langsung menebak. Ayolah, hal-hal ini ada hubungannya dengan Lou Yuji. Sifat masalah ini buruk, dan jika tidak ditangani dengan baik, konsekuensinya akan sangat serius, jadi Kompleks 0. 6 memutuskan untuk tidak memperingatkan ular itu terlebih dahulu, tetapi ingin mengikuti petunjuk Lou Yuji dan mencari tahu apa yang terjadi. Rahasia yang terlibat dalam hilangnya bos. Dekan tahu saya bertarung dengan Lou Yuji, jadi dia ingin saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu tentang hal itu. Ini adalah misi tingkat A ganda yang jatuh pada saya. Dapatkan ini saya menganalisis pesan dari awal hingga akhir, dan menghubungkan beberapa hal sebelumnya bersama-sama. Semakin banyak, saya menemukan bahwa segala sesuatunya sangat aneh. Mengubah penampilan orang lain jelas merupakan metode sekte Hua negara W.
Tetapi mengapa selama interogasi, orang itu keluarkan kata Shenzong? Saya tahu sesuatu tentang itu. Huazong dan Shenzong selalu berselisih satu sama lain, tetapi masalah ini membuat saya semakin bingung. Tetapi karena Shenzong disebutkan, itu pasti berkaitan dengan Lou Yuji, atau bahkan Situ Wuxiang. Bahkan dapat ditelusuri kembali ke pembunuhan Sun Fuyi oleh kelompok tentara bayaran Sangin. Apakah itu berarti jika Sun Fuyi tidak mati, dia akan mengungkapkan sesuatu dan dapat menghubungi Shenzong dari negara Wei? Saya untuk sementara menempatkan Lou Yuji dan Situ Wuxiang di bawah sekte Shenzong, dan kemudian saya menganggap Yuki sebagai pengecualian. Yuki tidak bisa menjadi anggota Shenzong, kan? Setelah saya mencurigai identitas pengkhianat Yuki sebelumnya, saya masih secara khusus meminta seorang teman untuk memeriksa apakah keluarga Yuki disandera di luar negeri dan dia adalah pilihan terakhir untuk menjadi penghubung. Tapi apa yang dikatakan ketua tim Kiaoan membantu saya menemukan Yuki dan ciri-ciri umum orang besar yang hilang. Itu artinya mereka semua adalah anggota Dewan Politik Kerajaan Naga. Kemudian sebuah hipotesis luar biasa muncul di benak saya. Mungkinkah Yuki, seperti bos besar di Yanjing, diubah setelah disamarkan? Hanya saja bos besar di Yanjing ditemukan setelah dia diubah, tetapi Yuki diubah. Segera setelah hipotesis ini muncul, pada dasarnya hipotesis ini menjawab semua keraguan yang saya temui sebelumnya. Alasan mengapa Yuki ikut campur dalam kelompok tentara bayaran Sangin adalah karena dia sama sekali bukan Yuki yang asli, melainkan pengganti. Dia hanya mengikuti perintah Shenzong Huazong dan melakukan sesuatu. Ini juga alasan mengapa dia menghubungi kelompok tentara bayaran Sangin dan berjanji akan mengirim kelompok tentara bayaran Sangin pergi. Semua orang yang hadir tampak pucat. Liu Fengnian dan Li Kuan tercengang. Sangat sulit membayangkan arus bawah seperti itu terjadi di wilayah yurisdiksi mereka. Dan tak satu pun dari mereka menyadarinya. Kecuali Kiaoan yang sedikit lebih tenang, Komandan Wang dan Su Jing juga sangat terkejut. Terutama Su Jing, meskipun dia tidak mau menyerah, dia sangat terkesan dengan pemikiran Chen Feng yang menantang surga. Lou Yuji, Bosch, Miyamoto Liu Si para peserta dalam insiden ini tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka semua bekerja sama untuk secara diam-diam memimpin insiden tersebut, yang menurut mereka mulus, tetapi Chen Feng sudah dapat menebaknya. Sulit dipercaya. Rubio, yang awalnya acuh tak acuh, matanya berkilauan dengan bintang, berkata dengan kagum, sekarang aku semakin mengerti mengapa Tuan mengirimku untuk membunuhmu. Kamu memang orang yang mengerikan. Bunuh aku. Kamu terlalu banyak berpikir. Crazy Chen mengabaikan Rubio, tetapi melihat ke arah Miyamoto Liu Si dan berkata, Nona Miyamoto Liu Si, apakah Anda tidak penasaran dengan apa yang terjadi pada hard drive data? Sekarang Anda dapat mendengarkan kisahnya. Aku mendengarkan, kata Miyamoto Liu Si. Chen Feng mengangguk dan berkata, dengan tebakan ini, saya tidak memilih untuk bertele-tele. Bagaimanapun, itu hanya tebakan. Dan setelah saya menempatkan Li Tongzu di sebelah Lou Yuji, saya berangkat untuk membawa Xiao Ya kembali ke Kerajaan Naga. Masalah ini juga penting. Yang paling penting, bagaimanapun juga, melibatkan fondasi kekuatan nasional Kerajaan Naga. Kiaoan memberitahuku bahwa Universitas Xiaoya akan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran akademik Universitas Negara A. Itu adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Setelah banyak pertimbangan, aku ingin pergi, jadi aku menyetujui saran ketua tim Kiaoan, tapi aku mengambil langkah lebih jauh dan memainkan seni perang Kerajaan Naga di Negara A. Itu untuk membangun jalan papan secara terbuka dan menyerang secara diam-diam. Bab 452. Miyamoto Liu Si menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Dia masih sedikit bingung, bertanya-tanya di mana kesalahan penyamarannya. Meskipun hard drive datanya hancur, Xiaoya tidak kembali ke Kerajaan Naga. Bagaimana data di hard drive data bisa diperoleh oleh Chen Feng? Sebenarnya, seorang anggota staf kompleks No. 6 yang melakukan kontak dengan Nona Xiaoya terbunuh. Setelah itu, perjuangan untuk kembalinya Nona Xiaoya ke Tiongkok adalah masalah terbuka. Chen Feng menggerakkan lehernya dan mengangkat bahu. Kemudian dia melanjutkan, negara M dan perusahaan AOE tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap Xiaoya karena Xiaoya adalah seorang dokter wanita terkenal dan bintang kampus. Mereka hanya dapat secara diam-diam memantau dan mengontrol kebebasan pribadi Xiaoya. Negara A selalu menjadi sekutu negara M, jadi mereka membuat kelonggaran dalam masalah pertukaran akademis, mengizinkan Xiaoya pergi ke Universitas Melbourne untuk berpartisipasi dalam pertukaran akademis dan memberikan kuliah. Bagi saya,
Saya tidak merahasiakannya dari jadwal saya. Begitu saya tiba di Melbourne, saya meminta Huota untuk menjemput saya dengan cara yang megah, hanya untuk memberitahu semua orang bahwa White Despair telah datang untuk menjemput Xiaoya. Benar saja, perusahaan AOE mengirim Deacon Reynolds, yang bertanggung jawab penuh atas urusan Xiaoya, dan memulai pertarungan denganku. Pertempuran ofensif dan defensif. Tidak hanya itu, mereka juga mempermainkanku dengan sangat cerdik untuk menyerang timur dan barat. Di permukaan, mereka mencoba yang terbaik untuk mencegahku mengambil Xiaoya, tapi diam-diam membiarkan Miyamoto Liuxi mengikuti Xiaoya dan menyamar kapan saja. Berpura-pura menjadi Xiaoya. Saya harus mengatakan bahwa langkah perusahaan AOE ini sangat cerdas, karena mereka berpikir jauh ke depan. Bahkan jika mereka berhasil mencegahku membawa Xiaoya kembali kali ini, hard drive datanya masih ada di Kerajaan Naga, kalau ada yang bisa melakukannya di masa depan. Jika dipecahkan, atau jika teknologi komputer berkembang dalam beberapa tahun dan data di dalamnya dapat dibuka, itu akan menjadi bahaya tersembunyi jangka panjang. Jadi, biarkan Miyamoto Liuxi berpura-pura menjadi Xiaoya dan ikuti aku kembali ke negara naga, lalu ambil kesempatan ini untuk menghancurkan data hard drive, untuk menghindari masalah di masa depan. Meskipun Bosch mengenakan kacamata hitam, dia masih tahu, wajahnya muram. Tanpa diduga, Chen Feng telah mengetahui pikiran mereka. Ini sangat memalukan dan terhina bagi perusahaan AOE. Untuk membuat aktingnya realistis, AOE tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Reynolds, yang menyebabkan Reynolds mengejarku. Petik 2. Meski realistis, itu juga terlalu realistis. Reynolds, si bodoh yang sering diperankan olehku, menjadi sangat marah sehingga dia membunuh poster depan Tiongkok. Penjaga, binatang buas ini benar-benar mencari kematian. Pada titik ini, wajah Chen Feng kembali penuh amarah. Dia merasa bersalah ketika memikirkan tentara yang tewas itu. Kurang lebih karena dialah dia membawa bencana bagi para pembela setia negara-negara tersebut. Tapi dia lebih membenci para algojo ini, jadi dia bahkan mengeluarkan 4 jarum penyegel tulang untuk mengungkapkan kekuatannya dan membunuh binatang buas ini. Miyamoto Liuxi masih bingung dan berkata, Tuan Chen Feng, Anda masih melewatkan intinya. Yang dia pedulikan adalah bagaimana data di hard drive data diperoleh oleh Chen Feng. Adapun apa yang dikatakan Chen Feng, dia tahu sebagian besar dan tidak terlalu tertarik untuk mendengarkannya. Jangan cemas. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, sebelum pergi ke negara A, saya mengira akan sulit untuk membawa kembali mes Xiaoya, jadi saya mengubah misi awal. Tujuan utama kami adalah untuk memecahkan hard drive datanya, bukan untuk membawa Xiaoya kembali ke China. Membawa Xiaoya kembali ke China sepertinya menjadi satu-satunya cara, namun nyatanya, meski Xiaoya tidak mudah untuk dipindahkan, hard drive datanya adalah mudah untuk dipindahkan, asalkan ada komputer. Jadi, saya bertanya kepada dekan saat itu. Saya mengusulkan agar saya membawa data hard drive ke Austria dan mencari kesempatan untuk membiarkan Xiaoya menguraikannya secara langsung. Jika Nona Xiaoya tahu kata sandinya dan tahu cara menerjemahkan kode yang kacau itu, maka tentu saja bisa dilakukan. Jika Anda tidak tahu, percuma memikirkannya selama yang Anda mau, jadi cobalah sekali, itu tidak akan memakan banyak waktu. Ini masalah yang sangat penting, aku berjanji berulang kali, dan dekan akhirnya menyetujui ideku. Pada titik ini, Miyamoto Liuxi tiba-tiba mengerti. Ternyata harddisk datanya dipecahkan saat berada di negara A. Ada ekspresi terkejut di wajahnya yang lembut untuk waktu yang lama, dan dia bertanya, saya berpura-pura menjadi anggota kelompok pertukaran akademik, dan saya diatur untuk tinggal di ruangan yang sama dengan Xiaoya, dan saya hampir selalu dengan Xiaoya. Kapan kamu meminta Xiaoya untuk memecahkan hard drive datanya? Meskipun dia mengerti bahwa hard drive data diretas di negara A, dia masih tidak mengerti ketika dia menghubungi Xiaoya. Jika kamu tidak sebodoh itu, aku tidak akan sesukses ini. Dengan komentar sarkastik, Chen Feng berkata, hari itu aku menyelinap ke ruangan tempat kamu dan Xiaoya hidup dan menemukan sesuatu di depan tempat tidur. Sebuah koper berwarna merah muda. Setelah membukanya, selain beberapa dokumen Xiaoya, saya juga menemukan beberapa pakaian dalam yang sangat seksi. Izinkan saya menyatakan bahwa saya bukan orang mesum, tapi saya adalah penasaran dan melihat ukurannya, yaitu 75C. Aku tidak menemukan Xiaoya, jadi aku meninggalkan pesan dan meminta untuk menemui Xiaoya di kolam renang. Aku sudah meminta seseorang dari Kompleks 06 untuk mengirim fotoku untuk Xiaoya. Tapi saat aku datang ke kolam renang, aku merasakan ada yang tidak beres saat pertama kali melihatnya.
Miyamoto Liushi buru-buru bertanya, ada apa? Mata Chen Feng tertuju pada payudara Miyamoto Liushi, lalu berkata, meskipun kamu berpura-pura malu saat itu, memakai handuk mandi, tapi sekilas aku masih bisa tahu bahwa payudaramu sama sekali bukan 75C, tapi 76D. Aku memintamu melepasnya handuk mandi dan memastikannya berkali-kali. 76D benar sekali. Pakaian dalam di dalam kotak, kamu tidak bisa memakainya sama sekali. Bagaimana bisa seorang gadis membawa pakaian dalam yang tidak bisa dia pakai saat pergi ke luar negeri? Aku yakin pada saat itu ada sesuatu yang salah dengan Xiao Ye di depanku. Pada titik ini, Zhang Xinyan sedikit tersipu, teringat bahwa Chen Feng sedang melihat payudaranya. Wang Xinyao tertawa gembira dan berkata, Bibi, ini cara pamanku memandang pegunungan. Bagus sekali. Zhang Xinyan segera memutar matanya ke arah Wang Xinyao. Sial, Chen Feng tahu cara melihat payudara yang indah. Wanita. Tapi kali ini aku memaafkannya, lagi pula itu hanya untuk berbisnis. Miyamoto Liushi juga tanpa sadar melirik dadanya dan langsung tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka payudara kebanggaannya akan mengungkap identitasnya. Ini juga merupakan hal yang lucu. Tapi, meski begitu, bisakah kamu benar-benar yakin bahwa seseorang berpura-pura menjadi Xiao Ye? Miyamoto Liushi masih tidak percaya. Lagi pula, masih banyak imajinasi yang harus dilakukan ketika ada masalah dan masalah. Penyamaran diganti. Chen Feng menjelaskan, jika bukan karena Qiao An memberitahu saya tentang penggantian bos besar di Yanjing, saya mungkin tidak begitu sensitif untuk menghubungi Yirong, tetapi hanya setelah mendengarnya sebelum datang ke negara A yang membuatku berpikir begitu. Tentu saja, ada alasan penting lainnya. Saya kenal pemimpin sekte Anda, dan saya telah melihat teknik penyamaran yang menakjubkan ini saat itu. Jadi dia hampir pasti berasal dari sekte Hua, menyamar sebagai Xiao Ye, datang dan bergabung denganku. Saya akan menggunakan rencana saya untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil tindakan pada pertemuan pertukaran akademik Anda dan menculik Anda untuk menarik perhatian semua orang ke pertemuan pertukaran akademik. Tentu saja, itu juga tertarik padaku. Setelah saya kembali ke hotel, Reynolds datang untuk membunuh saya bersama Yin Yan Yang Yan. Dengan bantuan Huata, saya juga memikirkan cara untuk memaksa Reynolds kembali. Saya tidak perlu membawa hard drive data ke Xiao Ye untuk memecahkannya. Orang lain bisa melakukannya. Yang harus saya lakukan adalah menarik perhatian semua orang. Jadi, saya menyerahkan hard drive data ke Su Jing. Mata semua orang tertuju pada Su Jing di sebelah Jenderal Wang Jun. Pada saat ini, dia masih berdiri di sana dengan dingin dan arogan, dengan tangan di saku, dan dia bahkan memutar matanya ke arah Chen Feng. Jika bukan karena urusan nasional, dia tidak akan mengikuti pengaturan Chen Feng. Namun meski begitu, memang Chen Feng lah yang menorehkan prestasi besar kali ini. Bab 453. Faktanya, saat ini, Miyamoto Liushi sudah memahami apa yang sedang terjadi. Benar sekali, setelah dia berpura-pura menjadi Xiao Ye dan menghubungi Chen Feng, dia membocorkan berita tersebut ke AOE. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Chen Feng, dan terlebih lagi pada bagaimana mencegah Chen Feng meninggalkan negara itu bersama Xiao Ye. Memang benar, tidak ada yang menyangka bahwa Su Jing akan membawa hard drive data untuk menghubungi Xiao Ye. Dengan tatapan jijik, Chen Feng mempercepat dan berkata, saya memberikan tugas paling penting kepada Su Jing dan memintanya untuk berdandan dengan wig dan membawa komputernya untuk menemukan Xiao Ye di ruang kelas pertukaran akademik, berpura-pura menjadi seorang siswa yang datang ke sini untuk meminta nasihat akademis, secara terbuka membuka data di hard drive. Mendengar ini, Bosch sangat marah dan mengutuk Reynolds, idiot ini, bahkan tidak bisa melakukan trik sederhana seperti itu. Bagaimana bisa melihat Su Jing ini datang bersama Chen Feng, mengapa terlewatkan? Jangan salahkan dia, kamulah yang juga melewatkannya. Chen Feng mendengus dengan nada menghina dan berkata, kunci masalahnya adalah, kamu tidak menyangka saya datang dengan hard drive data, dan waktu yang saya pilih adalah momen yang paling menegangkan. Perhatian Anda semua tertuju pada saya, orang yang duduk di barisan belakang, dan Anda bahkan tidak berpikir untuk menanyakan pertanyaan akademis kepada Xiao Ye. Siswa perempuan, masalah apa yang akan terjadi pada komputer? Saat itu, yang kamu pikirkan hanyalah bagaimana menjaga 4 pintu masuk depan dan belakang. Apa yang kamu pikirkan adalah waktu bagi Miyamoto Liushi untuk berpura-pura menjadi Xiao Ye dan potong. Dan Baku juga mengambil tindakan di waktu yang tepat, bahkan lebih mengganggu penglihatanmu. Dengan cara ini,
Xiaoya punya waktu 15 menit untuk memecahkan hard drive data. Xiaoya layak menjadi murid ilmuwan Tiongkok. Setelah membaca isi hard drive data, dia tiba-tiba berpikir dia menemukan kata sandi yang berhubungan dengan gosip peradaban kerajaan naga, dan setelah membaca kode yang kacau, dia bahkan teringat sebuah enkripsi metode yang dia gunakan saat belajar dengan ilmuwan. Jadi, hanya butuh 12 menit. Pemecahan hard drive data telah selesai. Dan setelah saya melihat petunjuk yang diberikan oleh Su Jing kepada saya langsung bertanya kepada orang-orang untuk melakukannya dan menciptakan kekacauan. Kalian semua harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mendengar ini, Bosch mengertakkan gigi. Strategi yang ditetapkan oleh lembaga think tank perusahaan AOE mereka ditemukan oleh Chen Feng. Sayang sekali ditipu oleh Chen Feng dengan tipuannya. Ekspresi Miyamoto Liu Si muram, dan dia hanya merasa sedang dipermainkan seperti orang idiot. Pria ini layak dipuji oleh Master Sekte. Bagaimanapun juga, dia kalah total. Dia bertanya dengan lembut, pertanyaan terakhir, bagaimana kamu yakin bahwa itu adalah Xiaoya asli yang ada di kelas saat itu, dan bukan aku, yang palsu? Sekarang Chen Feng telah menemukannya sebagai penyamar, bagaimana dia bisa memastikan bahwa Su Ya adalah orang yang ada di kelas saat itu? Apakah Xiaoya asli yang dihubungi Su Jing? Ya, itu adalah kebiasaan yang baik untuk mengajukan pertanyaan tanpa rasa malu. Chen Feng berkata dengan mata menyipit, ini sangat sederhana. Xiaoya akan naik ke panggung untuk memberikan pidato akademis pada pertemuan pertukaran akademik. Tidak peduli bagaimana Anda menirunya dia, kamu tidak bisa meniru ilmunya. Itu buruk. Itu tidak bisa dibuat dalam 1 atau 2 hari. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter. Untuk mencegah rahasianya terungkap, kamu hanya bisa memilih untuk berpura-pura menjadi Xiaoya setelah pidatonya. Juga, kamu lupa, aku bisa mengamati payudara dan memasuki ruang kelas. Sekilas saja dan aku tahu bahwa Xiaoya itu asli. Dan aku berspekulasi pada saat itu bahwa titik masuknya yang kamu pilih pastilah waktu ketika Xiaoya berlari keluar kelas setelah aku tahu tentang kekacauan itu. Titik waktu inilah yang terpikirkan olehku, waktu yang paling tepat. Kali ini, Miyamoto Liu Si yakin. Pria yang tampak riang sebenarnya sangat bijaksana dan perhatian, dan itu sangat menakutkan. Oke, ceritanya sudah selesai. Lou Yuji, ayo kita tangkap dia tanpa bantuan apapun. Itu lebih baik daripada mati tanpa tubuh utuh. Jika kamu melarikan diri dalam pertempuran hari ini, aku, Chen Feng, akan mengambil nama keluargamu. Setelah bercerita, mata Chen Feng. Tiba-tiba aura pembunuh yang ganas muncul. Hanya dengan berdiri di sana sendirian, energi liar mendominasi yang keluar dari tubuhnya menekan Lou Yuji dan yang lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Li Tongzu buru-buru menyuruh Zhang Xinyan dan Wang Xinyao keluar dari pintu. Meskipun mereka berdua enggan untuk pergi dan khawatir, mereka tahu bahwa taruhannya saat ini sangat penting dan mereka tidak dapat menimbulkan masalah bagi Chen Feng, jadi mereka mematuhi pengaturan Li Tongzu. Kemudian, sekelompok besar penjaga militer lainnya, mengikuti Li Tongzu ke halaman, memegang senapan serbu dan membidik Lou Yuji dan lainnya. Operator khusus di dinding telah memuat peluru dan siap menembak kapan saja. Chen Feng, kamu bisa menembak saja. Tidak masalah jika kamu membunuhku, tetapi apakah kamu berani membunuhnya? Dalam suasana tegang, wajah Lou Yuji menjadi pucat dan dia lebih baik mati daripada menyerah. Dia bahkan mendorong Rubio keluar dan menggunakannya sebagai tameng. Rubio berjalan keluar perlahan, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk bertanya kepada pemimpin Anda tentang identitas saya terlebih dahulu, dan kemudian lihat apakah Anda bisa menembak. Penampilan merendahkan seperti itu hanya berpura-pura. Tidak datang keluar. Rubio benar-benar tidak setuju saat ini. Bukankah kamu dari keluarga Sengguang? Kamu datang jauh-jauh untuk membunuhku, bagaimana aku bisa mengampuni kamu? Kamu ingin menggunakan identitas omong kosongmu untuk menekanku, dan kamu bahkan tidak melihat jam berapa sekarang. Chen Feng langsung marah. Dia baru saja bersabar. Saya menceritakan kisahnya hanya untuk melihat apakah Lou Yuji masih memiliki kata-kata terakhir. Sebab, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan paling penting adalah siapa yang menyatukan kekuatan-kekuatan yang tampaknya tidak berhubungan seperti Shenzong, Huazong, perusahaan AOE, dan keluarga Sengguang. Dia selalu merasa ada tangan menakutkan di balik layar yang mengendalikan segalanya. Energi orang ini tidak ada habisnya, dan dia jelas bukan Lou Yuji, apalagi keluarga Sengguang tempat Rubio berada. Karena tidak ada pergerakan setelah menunggu lama,
ayo tangkap orang-orang ini dan sapa keluarga Sengguang. Namun saat ini, Kiao An menerima telepon. Setelah mengucapkan beberapa patah kata singkat, dia buru-buru mendatangi Chen Feng dan berkata, Dekan berkata bahwa Rubio tidak boleh mati. Yang lain bisa melakukan apapun yang mereka mau, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Suara itu tidak pelan, dan hampir semua orang mendengarnya. Lou Yuji mengangkat kepalanya dan tertawa, sementara Rubio mendengus dingin dan arogan. Chen Feng bahkan lebih marah, matanya merah, dan dia bertanya pada Kiao An, apakah kamu, Dekan, orang tua yang bodoh? Saat ini, kamu benar-benar mengutuk seseorang. Pada titik ini, jangan salahkan aku karena tidak memberinya muka. Kiao An segera menjadi cemas dan mencoba membujuknya, Chen Feng, kamu tidak boleh impulsif. Saya sangat impulsif. Chen Feng mengutuk dengan marah, dan kemudian berteriak dengan keras, Qin Ming, Li Tongzhu, dengarkan perintahku dan tembak. Siapapun yang melawan akan ditembak mati. Chen Feng, apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata dekan? Kiao An panik. Diam, Rubio, aku akan menangkapnya sendiri tanpa melukai nyawanya. Dekan mengatakan mereka tidak peduli dengan hidup atau mati yang lainnya. Setelah mengatakan ini, Chen Feng bergegas keluar seperti anak panah dari tali. Dan targetnya adalah Rubio. Berani mengancamnya. Dia tidak pernah takut dengan identitas siapapun seumur hidupnya. Pada saat yang sama, Li Tongzhu dan Qin Ming memberi perintah pada saat yang sama, dan suara klik dari berbagai senapan serbu bergema di seluruh halaman. Lari ke ruang dalam. Lou Yuji membungkuk dan berteriak. Mata cepat dan tangan si bisu yang cepat melindunginya dan melarikan diri ke ruang dalam. Sekelompok orang lainnya juga melarikan diri. Hanya para pelayan berbaju putih yang terjatuh setengah setelah satu putaran penembakan. Bab 454. Ikutlah denganku. Qin Ming yang berkulit gelap tampak tegak. Beri perintah dengan keras dan jadilah yang pertama bergegas maju. Operator khusus yang tergeletak di dinding melompat turun satu demi satu, mengikuti Qin Ming, dan bergegas masuk. Li Tongzhu hendak memimpin penyerangan, tetapi Chen Feng menghentikannya dan berkata, Li Tongzhu, pimpin orang-orang untuk menjaga perimeter. Pastikan tidak ada yang lolos. Serahkan tuntutan terakhir kepada Qin Ming. Dimengerti. Li Tongzhu mengangguk. Suruh orang keluar dari halaman. Chen Feng berteriak keras lagi, Fo Yin, Si Yin. Tiba-tiba, dua orang masuk dari luar tembok. Itu adalah Buddha Yin dan Ular Yin. Tentu saja, keduanya tidak ditangkap oleh Li Tongzhu, tetapi datang ke sini bersama Li Tongzhu. Dihormati. Mereka berdua berlutut dengan satu kaki, sangat saleh. Namun di tengah sapaan, Chen Feng menyela, tidak perlu sopan, Anda masuk untuk membantu Qin Ming, terutama untuk menangani bos Shi yang terluka, dan Miyamoto Liu Xi, ingat, lindungi keselamatan tim pasukan khusus anggota, jangan biarkan mereka terluka. Ada 20 atau 30 pasukan khusus yang dipersenjatai dengan senapan serbu, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Tetapi untuk berjaga-jaga, Chen Feng masih merasa perlu meminta bantuan Fo Yin dan Si Yin. Iya. Mereka berdua menerima pesanan, mengikuti operator khusus, dan bergegas ke ruang dalam. Melihat ini, telapak tangan Su Jing gatal dan dia berkata dengan keras, saya akan pergi membantu juga. Petik 2. Su Jing, Su Jing. Jenderal Wang bergegas menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Aku hanya bisa berkata, hei, dengan kesal. Sering terjadi suara tembakan di ruang dalam, namun halaman tampak kosong. Kecuali beberapa penjaga naga yang melindungi Liu Fengyan dan Li Quan, hanya Chen Feng dan Rubio yang tersisa di tengah halaman. Kiao An sekali lagi mengingatkan Chen Feng, tolong jangan sakiti nyawa orang ini, ingat. Dekan baru saja menjelaskan di telepon bahwa identitas orang ini cukup untuk menyebabkan negosiasi politik tingkat tinggi di Kerajaan Naga. Kamu benar-benar tidak bisa mati di Kerajaan Naga. Chen Feng menyipitkan matanya dan menatap Rubio, sikap arogan orang lain membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia berkata kepada Kiao An, Kapten Kiao, jangan khawatir, kekuatan orang ini luar biasa, dan tidak mudah bagiku untuk membunuhnya. Dilihat dari momentum dan langkahnya yang sia-sia, Rubio ini bukanlah pemuda biasa. Kekuatannya mungkin telah mencapai level orang kuat. Chen Feng, kamu memang luar biasa. Pantas saja kepala keluarga memintaku untuk membunuhmu. Itu tidak baik bagimu sekarang. Kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuhmu. Mata Rubio menjadi dingin dan dia tiba-tiba berdiri. Berbelok di tikungan, sepatu kulitnya terjatuh ke tanah, dan dia datang dengan cepat.
Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa mengalahkanmu sampai cacat. Crazy Chen melompat keluar dan menghadap Rubio, hendak meninju. Berani melakukan perjalanan ribuan mil untuk membunuhnya dengan cara yang begitu terkenal, tidak peduli omong kosong apapun keluarga Sengguang, ayo lakukan dulu. Rubio tiba-tiba berhenti, mengangkat kakinya, mengangkatnya melewati kepalanya, dan kemudian turun dengan kasar. Kakinya sangat panjang dan kuat, dan dia ahli dalam melatih kaki sepanjang tahun. Hah! Chen Feng menyipitkan matanya dan melihat bahwa skill kaki lawannya sangat bagus. Langkah ini berpotensi membersihkan awan dan memecah sungai. Tidak hanya itu, terdapat juga lapisan pelindung kiringan yang terkondensasi di telapak kaki. Dari sudut pandang ini, orang tersebut harus menjadi orang yang kuat. Chen Feng tidak berani mengabaikan dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya secara horizontal. Boom! Kekuatan Rubio menghantam lengan Chen Feng dengan keras. Chen Feng merasa lengannya mati rasa, tangannya menjadi lembut, dan dia hampir kehilangan pertahanannya. Saya diam-diam terkejut, kaki orang ini memang luar biasa. Saat dia memikirkannya, dia melihat Rubio tersenyum jahat. Rambutnya tiba-tiba berdiri saat dia merasakan bahaya yang ekstrim. Saya melihat sebilah pisau menyembul dari sol sepatu Rubio. Pergilah ke neraka. Pisau itu sangat tajam, dan Rubio memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan yang besar, ujung pisaunya menembus lengan Chen Feng. Ia bahkan menekan tubuh Chen Feng ke bawah, dan lengannya menembus pertahanan. Saat ini, telapak kaki Rubio langsung menghadap kepala Crazy Chen. Brengsek. Pada saat kritis ini, Chen Feng bersandar, memanfaatkan situasi, mengangkat kaki kanannya, dan menendang lekukan kaki Rubio. Tempat ini merupakan tempat yang rapuh bagi kaki. Aduh. Benar saja, dia dipukul. Rubio menjerit pelan dan secara naluriah menarik kembali kaki kanannya. Crazy Chen mengambil kesempatan itu untuk mundur dan menghindari jangkauan serangan Rubio. Rubio menggerakkan kaki kanannya dan segera mencibir, keputusasaan putih hanyalah menyia-nyiakan ketenaran. Itu omong kosong. Chen Feng melirik luka berdarah di lengannya, dan tatapan mematikan di matanya menjadi lebih kuat. Dia bergegas keluar lagi dan bertarung sengit dengan Rubio. Keduanya bertarung tak terpisahkan, bolak-balik. Kekuatan Rubio lebih unggul dari Leno, dan keterampilan menendangnya rumit dan dapat diubah. Bahkan terdapat banyak senjata tersembunyi yang tersembunyi di tubuhnya, membuat Chen Kuang sulit diwaspadai. Karena Chen Feng tidak bisa membunuh lawannya, dia tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya, dan terikat dalam pertarungan. Saat pertarungan sedang berlangsung, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah, dan dia memukul mundur Rubio dengan gerakan yang kuat. Dia menatap ke ruang dalam dan bergumam, apa yang terjadi? Mengapa di sana begitu sepi? Meskipun rumah Lou Yuji besar, hanya memiliki beberapa kamar sayap. Sekalipun tidak ada suara tembakan, 20 atau 30 operator khusus itu pasti akan mengeluarkan suara. Mengapa saat ini begitu sepi, seolah-olah semua orang telah menghilang? Saat dia terkejut, 2 operator khusus tiba-tiba keluar dari ruang dalam dengan tergesa-gesa, mendukung rekan setimnya yang terluka. Apa yang terjadi? Chen Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Seorang operator khusus tampak malu dan berkata dengan frustrasi, ada jalan rahasia di dalam. Mereka semua melarikan diri. Jalan rahasia itu sangat besar dan menakutkan. Kami disergap. Jalan rahasia. Wajah Chen Feng berubah drastis. Ia selalu merasa bahwa Lou Yuji harus memiliki rencana cadangan, setelah memaksanya dalam waktu yang lama, pihak lain terus bersabar, sehingga ia menjadi ceroboh. Tak disangka, pria gendut ini justru menggali jalan rahasia di rumahnya. Liu Fengnian, Li Kuan dan Qiao An semuanya cemas. Qiao An mengerutkan kening dan berkata, ini sayang sekali. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri, semua usaha kita akan sia-sia. Chen Feng sangat kesal. Lou Yuji, Miyamoto Liu Si, Night Fury ke-52, dan Diakon Bosch dari Kompi AOE, ini semua di luar kemampuan prajurit operasi khusus ini. Meski ada Fo Yin dan Si Yin, akan berbahaya jika mereka disergap. Pada saat ini, Komandan Wang tiba-tiba menjadi pucat dan berkata dengan kaget, Chen Feng, tidak peduli apa, Su Jing, dan Su Jing, jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada Tuan Su? Mata Chen Feng dalam, dan dia tidak menyangka akan bergerak. Kartu bagus, tapi akan segera dihancurkan. Dia berkata kepada beberapa orang, kamu hanya memiliki satu tugas sekarang, yaitu mengirim lebih banyak tenaga dan memperluas jangkauan perlindungan di luar rumah Lou Yuji.
Ingatlah untuk tidak membiarkan Lou Yuji melarikan diri dari jalan keluar manapun di luar jalan rahasia. Selebihnya, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, Chen Feng berjalan keluar dengan cepat dan berkata dengan dingin, kamu bisa pergi menemui Raja Neraka merayu jiwa. Sekarang, dia tidak ragu-ragu, dan siapapun yang menghalanginya akan mati. Rubio berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu yang kamu punya. Jika kamu ingin membunuhku, bermimpi saja. Dia mengangkat kaki kanannya lagi, bersiap untuk menggunakan tendangan kuatnya. Tapi saat dia bergerak, Chen Feng sudah ada di depannya. Dan ketika dia hendak menyerang, terjadilah pemandangan yang mengerikan. Saya melihat cakar kiri dan kanan Chen Feng terbentuk seperti cakar naga, sejajar di depannya. Segera setelah itu, tubuhnya berputar ke belakang, dan kemudian terbang rata seperti bola meriam. Chen Feng terbang dan memutar tubuhnya dengan kuat di udara. Dia tidak tahu bagaimana cara membungkus tangannya, jadi dia menggunakan cincin dengan kedua cakarnya untuk melingkarkannya di leher Rubio. Kematian. Sebuah kata yang dingin. Cakar kiri dan kanannya mencengkeram leher Rubio dan menariknya dengan kuat. Itu merobek Rubio langsung dari tengah lehernya. Tragis, mengerikan. Rubio, mati. Bab 455. Liu Fengyan dan Li Quan sama-sama tercengang. Pada saat itu, Chen Feng sangat ganas dan menakutkan, seperti dewa kematian yang berjalan di dunia. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Feng bahkan lebih sulit dipercaya, sungguh menantang surga. Melompat keluar dari udara, dia mampu melompati kepala Rubio, memutar tubuhnya sekuat tenaga di udara, dan memasang cincin yang dibentuk oleh tangannya di leher Rubio. Sepasang tangan cakar naga itu bahkan lebih ganas lagi, mampu merobek leher orang hidup. Darah tumpah di halaman, sangat ganas. Wajah Qiao An tampak jelek seperti kain yang mengerutkan kening. Dia berteriak dengan menyesal, Chen Feng, kamu mendapat masalah besar. Diam, aku tahu apa yang aku lakukan. Tunggu saja di sini, dan aku akan membunuh bajingan Lou Yuji itu juga. Chen Feng memandang ke arah Qiao An. Dia menatap Qiao An dengan murung. Kemudian dengan beberapa langkah cepat, dia bergegas menuju ruang dalam. Alasan kenapa dia membunuh Rubio bukan hanya karena orang tersebut banyak menunda waktunya, tapi juga karena pertimbangannya sendiri. Pertimbangan ini tidak bisa dijelaskan kepada pihak luar. Memasuki ruang dalam, berantakan. Saya melihat celah rahasia di dinding, tempat rak antik itu awalnya. Hanya ada tangga turun dari pintu masuk yang gelap. Chen Feng bergegas masuk tanpa berpikir. Setelah menuruni tangga, ada koridor berukuran 3-5 meter. Apa yang terjadi? Ada banyak lekukan di dinding koridor. Ada lampu kecil berwarna merah tua di alurnya, yang menyinari beberapa benda tua. Benda-benda tua termasuk ukiran batu harimau berjongkok, cincin giok, bangunan tembikar kaca hijau, dan ubin naga hijau. Dilihat dari kualitasnya, semuanya merupakan peninggalan budaya zaman dahulu. Dari mana lelaki tua Lou Yuji ini mendapatkan begitu banyak barang antik dan peninggalan budaya? Di bawah cahaya gelap, ada suasana suram. Chen Feng tiba-tiba mendapat ilusi aneh, peninggalan budaya ini sepertinya tidak dikumpulkan di sini oleh Lou Yuji. Tempat ini juga memberinya perasaan samar-samar seperti memasuki makam. Apakah benar ada makam di bawah sini? Chen Feng terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara datang dari depan. Dia berhenti tinggal dan bergegas keluar koridor. Yang tiba-tiba terbuka di hadapannya adalah tanah datar seukuran lapangan basket, dinding di sekelilingnya ditutupi mural sederhana. Melihat sekeliling, aku melihat mayat pelayan Lou Yuji yang berpakaian putih berserakan di tanah. Namun dua baris tentara bersenjatakan senjata membentuk lingkaran dan menimbulkan banyak keributan. Apa yang terjadi? Chen Feng menerobos kerumunan dan melangkah maju, hanya untuk melihat Qin Ming berjongkok di tanah, menatap sedih pada dua tentara yang terluka parah. Kedua petarung itu memasukkan beberapa anak panah bulu panjang ke dalam tubuh mereka, dan mereka meratap kesakitan. Melihat kedatangan Chen Feng, Qin Ming sangat marah, dia mengambil senapan serbu dari belakang dan hendak membunuhnya. Chen Feng meraihnya dan berteriak, tenang, apa yang terjadi? Qin Ming sedikit tenang dan menatap ke atap. Chen Feng mengikuti pandangan Qin Ming dan melihat tiga peti mati gelap mengambang di udara di bawah cahaya redup. Alasan mengapa dikatakan terapung adalah karena tidak ada tali atau rantai yang menggantungkan peti mati tersebut. Ketiga peti mati itu hanya berdiri di udara karena udara tipis. Pada saat ini, di bagian bawah setiap peti mati, ada seorang pelayan berbaju putih, dipaku di sana dengan kematian yang tragis. Wajah mereka ganas, dan darah menetes ke tanah biru.
Kemarilah, suruh mereka keluar untuk perawatan. Qin Ming akhirnya tenang dan membawa dua tentara yang terluka parah. Dia kemudian berkata kepada Chen Feng, jangan berani menginjak tanah biru di depanmu. Jika kamu menginjaknya, mekanisme di tiga peti mati akan terpicu. Tidak apa-apa bagi bajingan Lou Yuji itu untuk melarikan diri. Segera setelah orang-orang kami lewat, peti mati itu panah panjang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari samping, dan kedua tentara itu dipukul tanpa peringatan. Ketika saya melihat ini, saya melemparkan mayat pelayan Lou Yuji ke atas, dan saya tidak tahu apa mekanismenya, tapi mayat-mayat itu dia terbang ke langit dan dipaku di dasar peti mati. Rasanya seperti melihat hantu. Saya hanya bisa meminta semua orang untuk berhenti di sini dan tidak berani bergerak maju dengan terburu-buru. Chen Feng mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat orang-orang yang tergeletak di peti mati. Seperti barang antik di koridor, dari permukaan, peti mati ini tampak sudah cukup tua dan tidak modern. Dia kini semakin curiga bahwa tempat bawah tanah ini awalnya adalah makam kuno. Kemudian, dia ditemukan oleh Lou Yuji dan dibentuk kembali menjadi seperti ini. Saya meminta dua anak buah saya untuk mengikuti mereka. Ngomong-ngomong, ada juga Su Jing. Di mana mereka? Tidak masalah jika Fo Yin dan Si Yin hilang. Chen Feng lebih mengkhawatirkan Su Jing sekarang. Gadis ini ceroboh dan suka pamer, jadi akan sangat buruk jika dia dalam bahaya. Bagaimanapun, Tuan Su terlibat di balik gadis ini. Qin Ming berkata, tadi terlalu kacau, dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka semua fokus untuk melenyapkan pelayan Lou Yuji. Adapun kedua orangmu, mereka sepertinya telah lolos dari jebakan, masuk melalui pintu rahasia di depan, dan mengejar Lou Yuji. Adapun Su Jing, saya tidak memperhatikan. Alis Chen Feng menegang, dan seorang tentara tiba-tiba berkata, saya melihatnya, Nona Su Jing baru saja bertarung dengan Miyamoto Liu Xi, dan ketiga peti mati itu tiba-tiba jatuh, menutup keduanya. Itu ada di dalam peti mati, dan kemudian naik ke udara lagi. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Qin Ming terkejut. Apakah dia dikurung di dalam peti mati? Chen Feng mengangkat kepalanya lagi dan melihat ketiga peti mati di udara. Dia bertanya-tanya apakah peti mati ini bisa memakan orang. Sangat tidak masuk akal untuk berpura-pura menjadi hantu. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Chen Feng tiba-tiba berlari ke depan dan langsung memasuki tanah biru tempat mekanisme itu diletakkan. Begitu saya menginjaknya, saya langsung merasa seperti terjatuh. Pada saat yang sama, terdengar suara berderit di langit, dan anak panah panjang ditembakkan dari sisi peti mati. Trik kecil. Chen Feng menginjak kakinya, menegangkan kakinya, dan segera menghindari panah panjang itu dengan cara yang seperti hantu. Ketika dia hampir sampai di bawah peti mati, dia melompat tinggi, cahaya putih menyala di tangan kanannya, dan sebilah pedang putih muncul. Beberapa anak panah panjang datang ke arahnya, dia memutar pedang putih di tangannya dan memotong anak panah panjang itu menjadi beberapa bagian. Usai penyerangan, tubuhnya terus terbang ke udara. Ketiga peti mati itu jatuh setinggi sekitar 8 meter, Chen Feng melompat turun, tapi masih agak pendek. Pada saat ini, pedang bermata putih itu tiba-tiba terbang keluar. Rantai putih ramping itu berdecit dan berputar mengelilingi peti mati, berpegangan erat. Dengan bantuan kekuatan pedang putih, Chen Feng mengayunkan tubuhnya dan mendarat dengan tenang di atas peti mati. Kemudian dia mengendalikan mekanismenya dengan tangan kanannya dan mengambil kembali pedang putihnya. Berdiri di atas peti mati, saya menyadari bahwa ketiga peti mati ini tidak menonjol begitu saja, semuanya digantung dengan rantai. Hanya saja rantai besinya dilapisi dengan bahan khusus anti cahaya, lampunya redup, dan hampir tidak terlihat dari kejauhan sehingga menimbulkan pemandangan aneh tersebut. Itu membuat orang tertawa ketika mereka berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Chen Feng mendengus dan menendang tepi tutup peti mati. Kekuatannya begitu besar hingga langsung menendang tutup peti mati seberat puluhan kilogram itu. Dia melihat lebih dekat dan langsung terkejut. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.